Wow, aku antarkan. Wah, luar biasa. Boleh kita nyalakan dulu mic-nya? Terima kasih. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman media, terima kasih udah sempetin datang sore hari ini. Ini kayak nonton private bioskop ya, mungkin ini 6D gitu ya. Iya, ada Langsung di sini. Terima kasih banyak. Sebelumnya. Biar kelihatan semuanya. Kita boleh manggilnya Mimi Kade aja nggak sih? Boleh, mau Mimi, mau Mbak Yanti. Yang manggilnya Mbak Yanti ketahuan umurnya ya, gitu ya. Orang dulu, makanya saya bilang tadi Helmi Sugara, PR-nya bilang nanti ada momen fotonya gitu, jangan sebelum PR-ing pada lahir, fotografer dulu ini udah pada lahir, jadi ini semuanya legend. Kita tepuk tangan buat teman-teman media. Tepuk tangan buat semua teman-teman Iya. media. Karena kan gini, hari ini Mimi bisa ada di sini lagi di depan semua teman-teman media. Ini sebenarnya adalah bantuan dari teman-teman media. Gak lepas dari teman-teman media ya. Entah dari, nah ini nih suka tadi ada waktu belum mulai ya Mimi ya. Ada yang nanya kan Mimi Kade gitu kan. Krisdayanti, as we know yang selama ini kita tahu tuh satu nama Krisdayanti. Ini pertanyaan di luar ya yang simpel-simpel aja dulu gitu kan ya. Memang sebenarnya Mimi Kade itu karena namanya Krisdayanti atau Krisdayanti disambung apa dipisah sih sebenarnya harusnya Mimi? Jadi dulu ada Cerita fotografer, dikit. teman-teman mungkin tahu yang namanya Pinky Mirror, gitu ya. Jadi kenapa dia panggil KD? Pertama dia bilang KD karena ada satu namanya artis luar negeri namanya Gloria Gaynor. Di Bali kita nyanyi satu event internasional dan dia mungkin sulit ya, Krisdayanti mungkin dia sebutnya sulit. Jadi udah bilang aja dia suruh panggil KD gitu, jauh KD gitu kan. Itu sebetulnya lalu santer orang panggil KD sebagai bentuk inisial. Tapi sebetulnya nama saya sendiri menurut akta lahir saya itu jadi Krisdayanti. Tapi kan saya juga banyak kerjasama dengan beberapa label-label besar di Indonesia. Terakhir saya dengan Warner Music. Jadi memang mungkin mereka juga punya apa ya Labeling dan ikoniknya mungkin kali ya. icon yang lebih Catchy, mudah ya, atau apa catchy. gitu. Tapi sepeninggal ayah saya tahun 2021 karena COVID, saya kembali buka berkas-berkas lama saya dan memang papa saya kasih nama saya Krisdayanti sesuai akte. Luar biasa Iya, sekali. jadi ya ini bisa dibilang bukan nampak tilas tapi juga mencintai pemberian papa saya. Ya, Wow. gitu. Jadi ya, semenjak itu saya juga di KTP dan lain-lain juga ganti. Jadi ya sebenarnya ada ceritanya gitu kan di balik dari nama Krisdayanti itu sendiri, dari KD-nya sendiri ada ceritanya gitu kan ya. Jadi ini mungkin nih teman-teman ini jangan pada typo ya, gitu. Jangan pada typo ya, karena ternyata menulisnya tidak disambung, adalah tidak disambung ya. Benar-benar Krisdayanti. Tuh. Mito, nanti kalau ada yang typo, ya bukti tayang tolong dicatat teman-teman media. Jadi jangan ada yang typo, gitu ya. Oke, itu sedikit cerita kita teaser aja dulu. Tadi sempat kesebut sama Mimi gitu kan. Ini adalah bentuk mencintai sang ayah, gitu kan. Pemberian nama, sempat tersebut mencintai, ya. Setelah kita kemarin ketemu dengan hari raya di mana kita ketemu dengan bentuk cinta yang baru juga tuh teman-teman kan. sampai lupa. Maaf ya batin, saya lebih tua pasti dari biasanya. Enggak, kita sekarang di sini semuanya seusia. Oke, karena di sini ada Amora, jadi aku lebih memilih untuk seusia sama Amora aja. Hai. Amora ada Kevin, ada Mama. Oke. Nah, sekarang kan gini ya. Tadi aku waktu lagi belum mulai, aku sempat foto-foto sama Amora, terus aku ngobrol gitu kan. I'm waiting for you to be the next diva. Karena kalau kita ngomong diva, itu selalu identik sama Mimi. Ya, gak bisa lepas. Ditanya top of mind, diva Indonesia, Kade. Gitu. Kayaknya tuh gak pakai sepersekian detik langsung jawabannya, diva Indonesia, Kade. Gitu, cepet aja, langsung. Iya kan? Gitu ya? Iya. Makasih. Iya kan, bener nggak? Iya Ya. pasti kayak gitu. Tapi kan ini kita bisa tahu ya Mimi, kalau ini adalah bukan instan, ini adalah dedikasi dari
profesionalisme pekerjaan yang dikerjakan dari hati dengan segala jangan ditanya air mata dan darah ya, untuk tetap ada konsisten sebagai penyanyi, sebagai politisi juga di Indonesia. Benar ya Mimi ya? Benar ya? Yang prosesnya panjang karena ibaratnya transformasi dari analog ke digital aja juga. Oh iya benar. Juga luar biasa. Dan Mimi tuh ikut ini loh, bisa following the trend dan masih tetap Diva Indonesia KD. Mau digital mau sebelumnya Diva Indonesia KD gitu. Bonus aja itu, bonus aja. Enggak. Jadi mungkin ketika era 2000-an saat itu memang semua solois perempuan tuh lagi maju, lagi muncul ya. muncul gitu ya. Jadi ada senior saya sampai bahwa tanggung jawab moral seorang penyanyi dengan platinum dan lain-lain itu konser. Yes. Konser juga tahun itu mudah, tahun 2000-an itu. Yes. Sampai ada fase kami tiarap dulu terus band kan. Zaman-zaman itu gitu. Jadi memang periodik itu ada Fasenya musik, betul. akan ada. Jadi kalau diva itu kan sebutan penyanyi perempuan, Yes. ya kan? Kalau dia punya eksistensi dengan tengah waktu yang cukup lama dan dia bisa bertanggung jawab atas karyanya, saya rasa saya juga kurang. Makanya saya bilang sama Amora, ketika kamu tahu musik, kamu belajar musik itu jadi jauh akan lebih memiliki tanggung jawab terhadap karyanya. Kalau saya sekarang cuma punya legacy, karena saya nggak bisa main musik. Artinya lagu Mencintaimu ini bisa jadi warisan untuk Amora, untuk Aurel gitu kan. Jadi untuk Amina juga bisa mereka nyanyi apa saja. Jadi ya itu bagian dari kesempurnaan Gusti Allah aja kasih ke saya gitu. Kalau bisa panjang dan era-eranya kamu bisa juga denger ya. Gini ya. Itu it's a bonus for me. Gini ya, di Live Nesia 23 tahun lalu pernah menangis di lagu Mencintaimu sama sahabat Ai mana ya kalau nggak salah ada. Nah Adik aku. sahabatnya Ai itu kebetulan ya. Tapi saya percaya nggak cuma saya doang yang punya cerita di balik lagu Mencintaimu. Iya. Dan Mimi makasih banget 23 tahun kemudian ini bisa dinikmati dengan generasi yang selanjutnya. Tapi juga pastinya teman-teman media pengen tahu perbedaannya apa gitu kan ya, yang barunya juga apa. Terus kita juga jadi kayak penasaran gini, tangisan yang dulu aku keluarkan akankah kembali muncul dengan versi yang sekarang gitu kan ya. But before that, karena kita juga akan melibatkan nanti beberapa pihak yang tim suksesnya remake dari Mencintaimu ini, benar ya Mimi ya. Dan kita akan ngobrol barengan sama mereka ya. Tapi kita bisa lihat di sini ada Ai, ada Amora, juga ada semua keluarga, ada teman-teman media juga pastinya gitu kan. Dari Mimi become politisi, penyanyi, seorang ibu juga. Terus udah gitu teman mainnya juga banyak banget ya kan, genggelnya banyak. Bagi waktunya kita tuh punya pertanyaan, Mimi dalam satu hari waktunya 24 jam gak sih? Soalnya kalau nggak salah waktu kita tuh satu hari 24 jam. Kok Mimi kayaknya 36 jam sendiri ya Mimi, berbeda gitu kayaknya. Artinya bagi waktunya gimana artinya sih? aku bangunnya lebih cepat dari kamu. Karena Sungguh. saya orang pagi ya, Aku- jadi saya lebih banyak kerjain hal-hal pagi. Tapi tidur gak sih kalau kayak Tidur gitu? lah, walaupun tidur tapi tetap nggak pakai bulu mata kok. Oh, iya. Saya nanya kalau tidur pakai bulu mata ya enggak lah, pakai bulu mata palsu maksudnya. Tetap aja, cuman karena mungkin sekarang kalau bahasa trennya tuh work life balance gitu ya, Yes. balance gitu ya. Tapi ketika kita ada di industri dan lain-lainnya, ya udah kegiatan semuanya itu kayak kita nyalain stop kontak aja. Kalau nyalain keran, semuanya akan running berjalan dengan baik. Ketika domestik beres dulu. Oh wow, Iya dong, rumah tangga beres dulu. rumah tangga beres dulu. Iya, Oke, ini maksudnya hacks ya untuk yang mau berumah tangga ya dan Dan mau jangan sukses takut-takut. berkarir. Dengar baik-baik nih, ini hacks karena ini belum tentu ada di mata kuliah manapun ya. Satu, Artinya domestik mesti beres dulu. Oke. Beres lah, artinya kan suami juga kasih absolute power ke kita nih. Betul. Jangan sampai anak-anak pulang sekolah, jemputan dan lain-lain. Tadi tuh mbak-mbak juga pada belum balik. Oke. Jadi dari sepatu, baju, rambut dan lain-lain tuh Amora segala macam
ya kita urus tadi. Jadi udah dress up tadi lu tetap jongkok dan lain-lain gitu, beresin anak-anak. Mimi ya Allah, baju ini dipakai jongkok. Ya iya. Luar biasa. Tapi ini adalah bentuk profesionalisme dan untuk konsisten terhadap Ya semua jalan baik lah. itu dia ya. Terima kasih banget untuk ini memberikan ini jadi gambaran buat kita seorang Mimi Kade gitu ya, Krisdayanti ini menunjukkan konsistensinya dan komitmennya untuk ini kan karyanya Mimi itu kan jadi kebanggaan, legacy kalau kata Mimi gitu kan. Thank you banget untuk bikin kita di sini jadi punya berita, jadi punya kebanggaan. Sama-sama. Gitu, Teman-teman luar biasa. media juga aku terima kasih banyak. Tadi ketemu satu wartawan dulu foto pos kota, saya masih ingat tuh motret aja zaman dulu kita naik bis loh. Iya gitu. Berapa tahun Mas? 30 tahun lalu kali ya? 30 tahun lebih gitu 30 ya. tahun lebih Dan ya. saya masih ingat mukanya tuh. Oke. Tapi bagaimana kita menghargai orang itu juga orang akan kembali juga ke kita. Luar biasa. Teman-teman wartawan semuanya ini justru yang baru-baru ini ya, yang kadang doorstop yang cuma sebentar itu Iya, mungkin iya, saya iya, nggak iya. hafal, tapi ya saya tahu tulisan kalian gitu. Hati-hati. Jadi tambah karena sekarang ya mungkin sekarang udah dipercaya sama kantor, mungkin bagian ya wartawan politik juga Ada ya. ada, cuman kan tetap aja nih orang-orang lama ini yang terus ada di hati. Jadi Oh my God. aku terima kasih banget sama kalian, thank you. Tak sangkain udah jadi oma-oma, teman-teman udah pada gak ada yang dateng. Nggak mungkin lah, ini rame banget. Film box office aja nggak serame ini loh, ini rame banget. Terima kasih Helmi juga ya, Hel gitu Helmi. Ini luar biasa loh, sampai akhirnya kita lihat juga dan kita belajar, we learn something dari seorang Krisdayanti ya. Ternyata dari bahasanya mungkin simple ya, domestik dulu yang diberesin, tapi dengan konsistensi dan kepandaiannya mengatur waktu, mau ngerilis EP ya. Iya, itu extended play ya, mini album ya. Iya ya. Karena ya. Dengan kita penasaran karena kalau mencintaimu sudah segede gabak ada di belakang kita ya kan apalagi tadi kita tuh ya kalau teman-teman media udah tanya cepet banget ya Mia kedengeran keluar waktu lagi playback padahal kita lagi GR jadi udah sedikit-sedikit kalau bahasanya Helmi adalah hawar-hawar udah mulai terdengar seperti apa gitu kan ini kita penasaran untuk EP ini mini album ini rencananya nanti Mimi akan ada berapa single di mini album ini? Jadi ada 3 lagu sebetulnya. Cerita sedikit lah, jadi ceritanya ini EP-nya gimana? Iya, jadi rencananya gimana? Jadi kalau sama Erwin Gutawa memang ya pasti banyak yang tahu bahwa dia produser konser saya dari tahun 2000-an. Yes. Dan sering bercandaan gitu. Terus bikin nama gue biar keren gitu. Yes. Tapi bukan hanya itu pilihan saya jadi jatuh ke Pak Erwin Gutawa. Kadang memang kita membutuhkan satu energi, lalu kalau misalkan orang tuh satu frekuensi dan lain-lain. Tapi memang kalau kita mau bicara saya sebelum ini kan bantuin anak-anak yang This is Indonesia, ngerasain video klip yang keren, musik yang lebih dinamis, terus sama Sandi Sandoro terakhir nyanyi remake lagu Hanya Memuji, Hanya Memuji, terus kerja sama Ale Ilman, banyak banget kalau Elmanino dan segala macam banyak itu banget kan anak-anak muda gitu ya. Banyak banget. Nah, buat saya mengeluarkan satu extended version, ya value, ada value di sini gitu loh. Jadi memang kalau kita mau bilang bagus, ada karya, ada hasil yang baik sama Erwin Gutawa ya kita tahu kerja sama Pak Erwin gimana berapa sama bikin video klip yang semegah itu kerjasama sama siapa kita tahu lah gitu ada value di balik namanya ya nabung dulu ya. Tapi dengan workshop 1 kali rekaman 1 kali dan nggak perlu banyak treatment yang ini tapi udah tahu apa yang karena udah sering berkolaborasi kali ya bahasa itu. Jadi nggak istilahnya gini, nggak banyak ile gitu ya. Jadi udah tiba-tiba karena udah match, udah klik, jadi prosesnya juga cepat dan ini akan segera kita temukan sebentar lagi. Kita akan langsung bisa menikmatinya sebentar lagi, gitu kan ya. Nah kan gini, kalau perihal tadi kerjasamanya sama Erwin Gutawa dan nanti kita juga
video klipnya udah ada. Nanti kita juga pengen ngobrol sama Mas Rizal Mantovani karena 23 tahun yang lalu juga Mas Rizal kan? Mas Rizal. Iya kan? Mas Rizal Mantovani dulu, saya hamil Azriel itu, hamil kedua tahun 2000. Jadi pas lagi hamil seperti yang kita tahu kalau perempuan hamil semua jerawatan. Anaknya laki-laki lagi biasanya ya. Jerawatan semua. Jadi cuma Mas Rizal yang bisa bikin wajah jadi Aduh. aduhai saat itu gitu. Ketika saya tantang 23 tahun kemudian masih lumayan juga Mas Rizal bikin aku. Bukan lumayan lagi, nanti kita akan lihat bareng-bareng. Oke, kerja Lagi jadi kan kita tuh kalau minum nggak boleh sambil berdiri. Oh, nggak boleh? Nggak boleh dong. Sunat. dari kenapa nih? Ya udah aturannya begitu. Oh iya, Ikutin. bisa tumbah sini gitu ya. Jadi duduk lah tadi spontan aja duduk. Oh iya, nggak gitu. apa-apa, kita kan intimate sama teman-teman media. Udah siap kita menyanyi. Kayak terusannya ngobrol di sini kan. Terus apa? Kenapa istimewanya nanti teman-teman akan merasakan perbedaan. Tadi saya juga baca kan tadi di caption bahwa sampaiin dong pendapat kalian gitu. Enggak, tadi saya juga bilang Ada kayaknya apa komennya? gini, kayaknya B aja. Maksud B itu kan biasa aja gitu. Iya, Bukan, jangan emosi. Jangan emosi, tahan nafas, sabar. sabar. Jadi kenapa? Tenang Karena dulu. memang lagu Mencintaimu ini kan sampai sekarang coba saya mengantar berapa juta pengantin. Baru mobil. Ya kan? Acara sunatan, anak melahirkan semua masih jadi top request gitu lagu Bentar, itu. aku mau Jadi nanya yang kenapa sunatan, bisa yang sunatan pakai lagu Mencintaimu ada kan mama-mamanya kan di pelaminan. Oh iya benar, ya ya Jadi, ya. jadi lagu itu banyak sekali mengantar kebahagiaan orang lain. Jadi aku terus berpikir ini cara saya untuk berterima kasih juga Benar. untuk semua tidak saja pendengar musik Ya, dimanapun yang mencinta lagu ini, tapi lagu ini juga ada part di mana kita tambah bridge baru. Oke, Gitu. ada bridge baru ya. Ya, jadi Iya, nanti. Baby Romeo juga dalam keadaan waktu itu sakit ya, dia sampai bilang terima kasih dan senang sekali dengan aransemen yang dibuat baru oleh Erwin Gutawa dan memang kita gunakan orkestrasi dari Sheikh Symphony Orchestra. Iya, Symphony Orchestra. Symphony Orchestra. Ini luar biasa banget loh, ini story behind-nya. Saya tuh masih ke-distract sama sunatan pakai Mencintaimu. Ini ada makanya. Loh, kayak Digabung takut nikahan kehilangan ini. banget ya Artinya- sunatan pakai Mencintaimu sampai takut kehilangan. Orang Indonesia semua kaji. Bener. Aku udah tahu rate-nya Krisdayanti tiap tahun berbeda. Aku nyanyi ya. Alright, kalau Masih saya menanyakan ke visual effects supervisornya ya, ini Ganda Harta. Kalau misalnya bikin waktu berhenti, kira-kira apa yang bisa dicapai ya? Jadi bukan syuting dulu baru minta gitu. Jadi Oke. tanya dulu ke yang ahlinya, dan antara ini yang dia bilang adalah air bisa berhenti, dia juga bisa bilang bahwa ada apa namanya bintang-bintang dan partikel itu juga bisa berhenti. Jadi dari situ akhirnya apa namanya kita coba shoot dan memang zaman sekarang memang video clip perlu ya ada sesuatu yang lebih antara dengan CGI karena itu akan menambah apa ya menambah dimensi lain. iya, elemen-elemen ya memperkuat ya tadi ya. Kuat message-nya. Message-nya itu ya, waktu bisa berhenti. Justru research-nya dulu, baru jadinya message yang pengen Mimi sampaikan. Center of the universe itu adalah ya ini jadinya karena mencintaimu gitu kan. Dan kalau tidak ada dari Yanti juga pengen ini itu, saya akan ke sana juga kan. Jadi memang dari Yanti juga yang memberi apa ya dorongan awal untuk Iya, akhirnya iya. menjadi seperti ini. Ini luar biasa. Berarti kalau tadi Mimi sempat cerita, ini mah gampang udah sama Mas Rizal udah gampang karena udah ada gitu ya, klipnya udah ada, chemistry-nya udah ada. Jadi kayaknya kelihatannya simpel tapi Karena di awal simple tadi tadi. yang komentar bilang B aja siapa Mimi? Akalnya sebut itu bukan biasa, itu bombastis. Itu B itu artinya tuh Mimi. Sabar, Sabar, jangan emosi. sing kalem, ya. 3 kali ganti baju dia. Iya makanya tadi, gitu, gitu. Dan sebelum sahur langsung selesai. Nah ini berarti prosesnya lagi di bulan Ramadan ya? Ramadan. Di bulan Ramadan, Alhamdulillah jadi luar biasa sekali ya. Tapi nah ini di momen ini juga kita pengen langsung ngobrol karena ternyata selain Mas Rizal juga banyak pihak yang mensukseskan Mencintaimu ini. Ada yang mau tambahin dulu Mimi?
sebelum Ya. kita mau ngobrol-ngobrol lagi? Ya tentunya nanti dari teman-teman juga bisa respon, pasti nanti akan berkembang. Tapi seperti saatnya kita juga, saya ingin mengucapkan terima kasih tanpa orang-orang dari yang mendukung kita sampai ini bisa berhasil. Artinya Raya Musik tentunya juga kita masih awal dalam memproduce gitu ya. Kalau kita pernah dulu Raya Musik dengan Warner gitu ya. Kali ini kita kerjasama dengan The Orchard gitu ya. The Orchard. Tapi dan Triakom. Tapi The Orchard ini memang juga orangnya yang kerjasama saya dari dulu di Warner Music gitu. Jadi walaupun kerjasamanya nggak sama mereka, cuman karena mungkin semua udah saling membantu dan mendukung, jadi dibantu gitu ya. Kerjasama nggak kerjasama juga pasti kita banyak tanya sama orang-orang yang memang kompeten sekarang secara distribusi digital. Itu dia deh, jagonya. Karena tadi kita udah lihat ya aransemen yang luar biasa, orkestrasinya Mas Karwin Gutawa kan ya. Terus udah gitu orkestranya juga kita mau setting untuk Jazz Symphony Orchestra gitu kan. Dan karena sudah disebut-sebut juga label distribusinya gitu kan, di Orchard dan Triakom juga ya. Kita mau ngobrol aja langsung kali ya. Langsung Aku dong. boleh minta tambahan kursi nggak sih, Karolito? Boleh ya? Iya, jadi kalau lagi mencintaimu itu bisa jadi ada di tengah periode karir saya ya. Kalau misalkan lebih dari 33 tahun gitu, jadi kalau mencintaimu itu posisinya kan setelah album gitu kan. Jadi sudah lebih banyak pengalaman, sudah lebih banyak jam terbang, lalu penyanyi dimanapun pasti akan jauh lebih confidence kalau dia punya lagu sendiri gitu ya. Kalau dulu nyanyi dimanapun sampai maunya tuh nyanyi jadi penyanyi pertama karena takut lagu jagoannya dinyanyikan oleh penyanyi lain. Jadi saya jadi jauh lebih percaya diri ketika tanggung jawab dan modalnya seorang penyanyi itu adalah bukan saja melalui konser tapi juga dengan lagu-lagu yang bisa dia bawakan, dia explore seluas-luasnya. Tanggung jawab penyanyi juga harus bisa mengindahkan sebuah lagu dengan ibaratnya ya memang nggak ada caranya untuk nyanyi lebih komersil, tapi pasti dia punya teknik nyanyi sehingga lagu itu bisa disinglong sama pendengarnya, sama fansnya gitu. Jadi perjalanan karir yang begitu panjang itu udah memberikan itulah cinta tanpa batas lah, makanya lagu Mencintai ini sebagai bentuk ucapan terima kasih saya kepada semua pendengar musik dimanapun. Kali-kali atau ini untuk menyanyi dan seperti apa milik kalian sendiri? Kalau lika-likunya ya ibaratnya setiap saya melahirkan anak punya cerita ya, punya episode tersendiri gitu. Sama ketika kita melahirkan lagu sampai hari ini pun itu deg-degannya, semangatnya itu sama kayak saya penyanyi baru seperti dulu. Karena ketika kita promosi kan sama yang ditanya dari awal lagi, bercerita lagi dari awal. Nah itu story-nya, itu magnetnya jadi penyanyi karena akan ditanya dari ulang proses dan lain-lainnya. Jadi itu yang bikin kita jadi mungkin lebih menghargai sebuah proses, sebuah perjalanan panjang itu pasti harus melalui sebuah etos kerja yang baik, lalu tidak menjadi orang yang lebih hebat dari orang lain, karena pasti kita akan memulai semuanya dari bawah lagi. Berpromosi, kita datang ke radio, ke TV, kita berpromosi kembali. Jadi senang kalau misalnya saya dihargai sampai saat ini sebagai bintang penyanyi atau seniman musik. Ya, ini adalah bentuk penghargaan saya untuk bisa tidak saja menjaga eksis saja, enggak loh, karya yang diberikan. Mi, sempat ada kesulitan nggak sih Mi saat proses meremake dan sampai proses pembuatan video klip? Ya kalau pembuatan video klip terus musik, Raya Musik kali ini kan saya udah diizinin sama suami saya mau ingin bikin rekaman gitu. Nah apalagi di tengah kegiatan saya yang lain gitu ya. Kenapa tadi saya bilang domestik harus selesai dulu, karena itulah semua ridonya itu kan dari rumah kan gitu loh kan, nggak mungkin kita berkarya tapi terus tiba-tiba kita rungsing mikirin anak yang belum masih ada keluhan ini itu gitu. Jadi saya pasti
pasti izin dulu ke anak-anak karena pasti ada waktu yang keambil, izin ke suami karena pasti ada nama yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya lewat karya saya gitu. Jadi prosesnya ketika Raya Musik di sini bisa kerjasama dengan Airly Gutawa untuk pembuatan musiknya, terus dengan Mas Rizal Mantovani untuk membuat video klipnya. Saya ini kerjasama sama orang-orang lama, jadi nggak terlalu sulit sih untuk brainstorming atau workshop gitu, nggak kesulitan. Dan karena mungkin saya udah percaya, trust, jadi mereka juga all out kali ya. Terus saya juga bengong ketika dengerin musiknya bisa semudah itu, dan dan kita lihat tadi bersama-sama video klipnya begitu indah dengan cerita bahwa ketika kita penuh dengan cinta segala sesuatu itu bisa berhenti gitu untuk menyaksikan orang yang sedang penuh dengan cinta. Nih, kita punya ide untuk meremake lagu Cinta Ibu ini dari sejak kapan sih? Terus kan membuat gini, sejak kapan sih mulai ada ide? Terus lagu-lagu kan ini banyak tuh yang iya, kenapa yang cuman dipilih? 3 dong, terus ada tambahan lagi gak sih nanti kalau ini udah booming nih? Ya makanya kan yang namanya EP atau extended play ini adalah kepanjangan dari album kita, bisa-bisa juga ya, bisa-bisa juga nanti lagu-lagu lain yang mungkin diciptakan misalkan oleh Melly Goeslaw atau Cobalah Untuk Setia atau mungkin beberapa lagu yang lain yang pernah saya populerkan bisa kemungkinan untuk bisa. Tapi punya ide ini pas pandemi atau kapan nih? Ada ide main remake? Idenya itu awal tahun lah ya, awal tahun karena memang saya juga pasti kan izin karena kan sekarang kan setengah kaki juga udah urusin rakyat dan lain-lain gitu, jadi ya harus izin semuanya. Ini filmnya juga siap lagi dalam konsep video klipnya. Oh, untuk rekrut Mas Rizal? Iya, filmnya sekarang Mas. Oh ya. Kalau kita bicara tentang digital musik, pasti kan ada electronic dance musik apa segala macam. Saya udah pernah coba tuh ya di lagu sebelumnya sama Sandi Sandoro. Kita mau explore musik boleh, tapi untuk ambil atau untuk menjadi lebih muda itu udah nggak mungkin. Jadi buat saya kayak tadi ada yang tanya mungkin lagu Mencintaimu itu disukai oleh ibu-ibu atau seumuran saya yang mungkin sekarang anak-anak mudanya ya termasuk saya ambil contoh soal Amora tadi suka bagian bridge-nya karena bridge-nya itu mungkin dibuat bareng Gita Gutawa contohnya. Jadi memang ada kolaborasi lah yang tidaknya nanti akan bisa mengambil secara tidak langsung anak-anak muda karena kan sekarang udah ditaruh di digital platform yang lebih luas seperti ada Amazon Music lewat di Orchard dan juga tadi Triaco. Jadi saya juga nggak nyangka lah lagu seperti itu terus tiba-tiba hari ini bisa serentak ke semua radio, ke semua digital platform. Itu pasti karena teknologi kan, pasti anak muda juga dengar lah. Mi, ada niatan buat duet bareng nggak sih? Iya, nah kalau saya lagi latih dia supaya dia punya showmanship, makanya tadi dia harusnya les piano. Saya bilang udah yang penting ikutin mami dulu supaya lihat gimana kamu engage to audience untuk menyapa orang. Karena saya juga dulu kan nggak latihan, saya dulu dari panggung ke panggung cuma lihat almarhum Dorce, cuma lihat ini, oh caranya dia nyapa orang begitu ya. Lama-lama kan dengan jam terbang nanti dia bisa sendiri. Pertama kali itu yang memang berapa sampai sekarang akhirnya meledak dan sampai sekarang. Ya kalau ini ada cerita yang lama. Saya pertama kali nyanyi rekaman saya dibayarnya 15.000, 25.000 di Pasar Baru. Itu tahun 84. Gitu. Terus nyanyi juga ya dulu kan bertahap, 2 juta gitu kan memang semua rate. Jadi dulu itu kalau ada yang booming lagunya terus dia bisa suka-suka aja naikin tanpa ada atas siapa yang lebih tinggi, cuman dia udah mematok harga gitu rata-rata ya lumayan. Iya karya ya harus supaya nggak pikun. Aku sih gitu aja gitu kan. Kalau misalkan ditantang kita bikin konser
sama Pak Erwin Gutawa ditantang dengan aransemen baru, kan kita jadi ada pressure, ada tekanan, ada endurance yang aduh harus bisa, harus inget. Nah itu kan jadi latihan supaya nggak pikun, karena saya udah lumayan banyak. Oke sayang, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir ya. Ini ada target sendiri nih. Cara Mimi untuk membatasi pergaulan Amora itu gimana? Ya. Satu pertanyaan Ya terakhir. kadang batasan-batasan anak-anak kita ini nggak bisa semata-mata kita putuskan untuk karena sekarang faedahnya parental lock itu juga hampir tidak ada. Saya lebih percaya kita secara lisan sampaikan ke anak mana hal-hal penting buat kalian, hal-hal yang kamu harus jaga secara privacy, hal-hal yang berguna untuk kalian. Itu yang lebih saya terapkan karena sekarang akses luar biasa. Saya nggak mau kaget anak-anak saya udah tahu batasan sebatas apa, tapi kita coba untuk sekarang kan maunya kesetaraan. Jadi ketika kita mau mendengarkan mereka dan berdiskusi, saya rasa itu akan jauh lebih membuat mereka jadi lebih nggak segan untuk mengungkapkan rahasia atau apa. Mereka mau jadi kita jadi teman mereka. Biasanya sharing apa sih?